Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrik Dwi Fajar Maulana dengan NPM 101205880. Saya dari kelas G3 Manajemen semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang keluaran organisasi yang ditujukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat tugas ujian tengah semester mata kuliah Sumber Daya Manusia Manajemen Kinerja. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Baik, materi pembahasan dari keluaran organisasi yaitu yang pertama ada perspektif manajemen kinerja, kemudian ada keluaran organisasi, yang selanjutnya ada variabel kinerja finansial, yang terakhir itu ada variabel kinerja non finansial. Yang pertama yaitu perspektif manajemen kinerja. Pembagian sistem manajemen kinerja dibagi menjadi 3 bagian yang didasarkan pada pengalaman penerapan pada perusahaan di Indonesia. Perspektif ini terdiri atas pertama itu keluaran organisasi, yang kedua proses internal, yang ketiga yaitu kemampuan sumber daya. Pada pembahasan ini yang lebih memfokuskan pada pembahasan mengenai keluaran organisasi atau business result. Selanjutnya yaitu keluaran organisasi. Variabel kinerja keluaran organisasi pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu keluaran finansial dan juga keluaran non finansial. Fokus finansial merupakan fokus perhatian investor atau pemegang saham, perusahaan sekuritas, dan pialang saham jika perusahaan sudah go publik. Untuk karyawan jika berkaitan dengan bonus atau kenaikan gaji. Untuk masyarakat jika berkaitan dengan keamanan keuangan yang mereka simpan. Sementara variabel non finansial biasanya yang menjadi fokus perhatian adalah pelanggan, masyarakat, dan juga pemerintahan. Pengelolaan variabel finansial dan non finansial pada dasarnya adalah untuk kepentingan stockholder maupun kebutuhan shareholder yang seringkali berbeda satu sama lain. Yang selanjutnya yaitu variabel finansial. Investor adalah pihak yang paling berkepentingan dari hasil finansial perusahaan. Pada umumnya investor mengharapkan return, yaitu pengembalian modal dalam bentuk capital gain. Yang kedua itu reward, dividen yang dibagikan kepada investor setiap tahun. Yang ketiga itu rigor, data yang dibutuhkan untuk melakukan kajian terhadap prospek masa depan dan risiko aset yang dimiliki. Yang terakhir itu adalah faith, yang keyakinan pada tim manajemen untuk menepati janji yang telah diberikan sebelumnya. Selanjutnya yaitu pengukuran kinerja organisasi atau perusahaan yang berkaitan dengan investor pada umumnya menggunakan metode yang telah tercantum seperti EBITDA, EVA, FCF, SVA, CVA, dan juga CF-ROI. Kriteria penting investor menanamkan modalnya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu strategi perusahaan yang telah dimiliki sebelumnya. Kedua itu pendapatan per lembar saham. Yang ketiga itu arus kas. Kemudian yang keempat itu pengalaman manajemennya atau pengalaman manajemen perusahaan. Terus yang kelima juga riset pengembangan yang telah dilakukan. Yang keenam itu utang jangka pendek dan jangka panjang yang telah ditanggung. Kemudian yang ketujuh itu produk yang dihasilkan. Yang kedelapan adalah berita kurang baik yang berkaitan dengan isu-isu tertentu. Yang sembilan itu pangsa pasar. Yang terakhir itu resiko dan tantangan di masa depan. Pada analisis dan manajemen keuangan yang memberikan saran investasi memilih metode yang lebih sederhana dan cepat, diantaranya menggunakan rasio atau harga pendapatan. Yang kedua itu dividen yang dibagi. Yang ketiga pembagian atas modal yang ditanam. Yang terakhir adalah rasio harga atau arus kas untuk menilai kinerja yang lebih rinci dari perusahaan. Terdapat kesempatan atau kesepakatan antara analisis dan manajemen keuangan untuk
melakukan pengukuran terhadap variabel-variabel yang dinilai penting. Variabel penting seperti eksekusi strategi, pangsa pasar, kredibilitas manajemen, pengalaman manajemen, mutu manajemen, mutu pada kompensasi eksklusif, inovasi, mutu proses, kemampuan menarik yang orang-orang hebat. Yang terakhir itu adalah kepemimpinan. Terdapat 9 variabel kinerja finansial dan non-finansial yang penting dalam keputusan investasi, yaitu yang pertama adalah pendapatan, yang kedua itu arus kas, yang ketiga pengeluaran modal, yang keempat penelitian dan pengembangan, yang kelima adalah biaya, yang keenam kinerja pada sektor tertentu, yang ketujuh adalah pengembangan produk baru, yang kedelapan menyertakan tujuan yang strategis, yang terakhir adalah pangsa pasar. Faktor lain yang berhubungan dengan investor adalah proses internal perusahaan dalam mengelola risiko, mengatur komunikasi dengan investor dan media. Dalam aspek praktis, dua laporan keuangan yang paling populer untuk menganalisis kinerja perusahaan adalah laporan laba rugi dan juga neraca. Profitabilitas mengidentifikasi tingkat efisien perusahaan dan mengelola asetnya. Variabel kinerja finansial yang umum dipakai perusahaan, baik perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, di bidang jasa, di bidang pendidikan maupun di bidang kesehatan. Baik, yang selanjutnya yaitu variabel kinerja non finansial. Dalam menjalankan perusahaan, investor dan pelanggan keduanya sama pentingnya. Pelanggan pada umumnya mengharapkan sesuatu yang cepat, bermutu dan juga murah. Untuk memenuhi kepuasan investor dan pelanggan, maka perusahaan harus memenuhi kebutuhannya. Terdapat 10 dimensi dalam perusahaan atau dalam pemenuhan layanan bagi pelanggan. Yang pertama itu dapat dilihat keandalan, kemudian daya tangkap atau daya tanggap, yang keempat itu potensi, yang kelima kesopanan, yang keenam kredibilitas atau dapat dipercaya, yang ketujuh keamanan, yang kedelapan akses, yang kesembilan komunikasi, dan yang 10 atau yang terakhir adalah memahami pelanggan tersebut. Variabel kinerja non finansial dalam 10 dimensi tersebut kemudian disederhanakan menjadi 5 dimensi yang kemudian dikenal dengan sebutan survival atau survival, service and quality. Kelima dimensi tersebut, yang pertama itu reliability, yaitu kemampuan untuk memenuhi janji pelayan yang sangat akurat. Yang kedua itu responsibility, yaitu menggambarkan keinginan untuk menolong pelanggan dan menyediakan layanan yang tepat bagi pelanggan atau pelayanan yang nyaman. Yang ketiga itu assurance, yaitu mengetahui dan menghormati karyawan serta memberikan kepercayaan dan kenyamanan. Yang keempat itu empati, yaitu kepedulian, perhatian individu yang diberikan oleh perusahaan kepada pelanggan. Yang terakhir itu tangibles, yaitu wujud fisik, fasilitas, peralatan, personal maupun komunikasi. Variabel kinerja yang berkaitan dengan pelanggan yaitu kepuasan pelanggan, kedua mempertahankan pelanggan yang sudah ada, yang ketiga itu memperoleh pelanggan yang baru, yang keempat keuntungan yang dihasilkan pelanggan, yang kelima pangsa pasar, yang keenam pangsa bisnis. Value proposition adalah strategi perusahaan dengan cara membuat perpaduan unik antara produk, harga layanan, hubungan dan citra yang ditawarkan kepada target pelanggan. Value proposition ini dijelaskan tentang sesuatu yang harus dilakukan perusahaan. Kemudian yang terakhir yaitu manajemen pelanggan, meliputi yang pertama itu pemilihan pelanggan, yang kedua itu akuisisi pelanggan, yang ketiga mempertahankan pelanggan, yang keempat itu proses penumbuhan hubungan dengan pelanggan. Beberapa isu penting yang menyangkut kepentingan pemerintah dan masyarakat yang berhubungan dengan perencanaan variabel manajemen kinerja
adalah yang pertama fenomena aturan pemerintah, yang kedua itu pihak lain yang kritis, yang ketiga kepedulian sosial, yang keempat malpraktik, yang kelima itu reputasi perusahaan, yang terakhir itu adalah masuk. Baik, mungkin dicukupkan sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak, terkhusus untuk dosen pengampu mata kuliah sumber daya manusia manajemen kinerja, itu kepada Bapak Pungkuryana yang telah berkenan menyaksikan video ini, dan juga rekan-rekan yang telah menyaksikan. Selebihnya saya ucapkan permohonan maaf bila mana masih banyak kekurangan dalam menyampaikan bahasan materi keluaran organisasi. Mungkin dicukupkan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.